Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pancasila yang beranggotakan Ahmad Rifani, Yelita Rahmasari, dan saya sendiri Yola Oktarina ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila yaitu negara persatuan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, keadilan sosial, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kedaulatan rakyat, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan atau perwakilan, ketuhanan dan kemanusiaan, negara berdasarkan atas ketuhanan yang menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembukaan Undang-Undang 1945 adalah sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber cita-cita luhur dan cita-cita mahal. Sehingga pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan tertib hukum yang tertinggi dan memberikan kemutlakan bagi tertib hukum Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 bersama dengan Undang-Undang 1945 diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 11 nomor 7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada hakikatnya, semua aspek penyelenggaraan pemerintah negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 mempunyai hubungan timbal balik, yaitu diantaranya yang pertama hubungan secara formal dan yang kedua hubungan secara material. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukukan Undang-Undang 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yelita Rahmasari. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Yola Oktarina. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut sebagai berikut. Yang pertama, berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang keempat, berintikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
MPR RI telah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali secara berturut-turut yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus tahun 2000, 9 November tahun 2001, dan 10 Agustus 2001. Menurut Trincin, keseluruhan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Yang kedua, pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga, pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan Undang-Undang Dasar, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Berdasarkan hasil amandemen dan pengelompokan keseluruhan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berikut disampaikan beberapa contoh penjabaran Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Pasal 3 ayat 1, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat 2, MPR melantik presiden dan wakil presiden. 3. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Ripani. Lanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Yelita Rahmasari. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang politik. Pembuatan kebijakan di Indonesia dalam bidang politik harus berdasar pada manusia, atau dengan kata lain, pembuatan kebijakan dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan. Sistem politik di Indonesia bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai rakyat. Kalian tahun 2000 ayat 238. Selain itu, sistem politik di Indonesia harus memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik yang kemudian akan mewujudkan budi pekerti, kemanusiaan, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur
untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang ekonomi. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan keadilan. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Mopiarto dalam Keahlian tahun 2000 ayat 239. Dengan demikian, sistem perekonomian yang berdasar pada Pancasila dan akan dikembangkan dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli, dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang budaya sosial. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Menurut Koentowijio Klean tahun 2000 ayat 240, sebagai kerangka kesadaran, Pancasila dapat merupakan dorongan untuk melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur atau universal dan meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual atau transendentalisasi. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, yang harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang di dalamnya diperlukan peraturan perundang-undangan negara untuk mengatur ketertiban warga negara dan dalam rangka melindungi warga negara. Pertahanan dan keamanan negara diatur untuk dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan, atau dapat diartikan yang berbasis pada moralitas kemanusiaan sehingga kebijakan yang terkait terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Sekian, terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.